terkait dengan tema ekspresi diri ya dalam mencapai solusi. Maka ini coba kita lihat dulu dari ekspresi diri. Oke. Bahwa seseorang itu kan kadang ada yang bisa menyembunyikan ekspresinya. Oke. Ada yang memang secara lugas akan kelihatan kalau dia itu punya masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dakwah. Kembali lagi bareng kami ya. Ada saya Nurul di acara obrolan Islam Inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Oke, pada kesempatan sore hari ini sambil menemani Sobat Dakwah ngabuburit ya, kita sudah undang narasumber kita yang amat sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang ahli di bidang psikologi dan juga konselor ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Dakwah. Oke, kita panggil. Selamat sore Pak Alif. Mbak Nurul. Baik ya. Pak Dr. Alif Budiono, MPD ya. Biasanya kalau di kampus kita panggilnya Pak Deko, Sobat Dakwah ya. Kenapa Pak Deko? Karena Deko, Dek itu wakil dekan, O-nya itu adalah 2 ya, wakil dekan 2. Kalau di kampus-kampus lain atau mungkin di fakultas yang lain panggilannya Pak Wadek. Kalau di kita enggak dong Sobat Dakwah ya, kita panggilnya Pak Deko begitu. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang ekspresi diri dalam mencapai solusi Sobat Dakwah ya. Ada banyak sekali problematika kehidupan saat ini ya Pak Deko ya. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan yang penuh dengan rahmat ya, di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bagaimana seseorang itu bukan hanya puasa secara lahiriah, tapi juga puasa secara batiniah. Nah, kira-kira ya dalam setiap problem apapun itu, kira-kira bagaimana sih sikap kita atau bagaimana ekspresi kita dalam menyelesaikan solusi ya, dalam mencari solusi atas setiap problematika kehidupan kita saat ini. Bagaimana kira-kira ekspresinya itu Pak Deko? Oke, terima kasih Mbak Nurul ya. Baik. Jadi sahabat dakwah yang berbahagia. Oke. Terkait dengan tema ekspresi diri ya dalam mencapai solusi, maka ini coba kita lihat dulu dari ekspresi diri. Oke. Bahwa seseorang itu kan kadang ada yang bisa menyembunyikan ekspresinya. Oke. Ada yang memang secara lugas akan kelihatan kalau dia itu punya masalah. Oke. Tipikalnya itu ekspresif gitu. Ekspresif. Jadi begitu dia itu ketemu sama orang akan kelihatan, oh ada masalah ya. Ya benar. Tipikal orang yang tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, maka ada sekecil masalah apapun akan kelihatan di situ. Entah itu dari sorot matanya, dari ekspresi wajahnya, atau bahkan dari gestur-gestur tubuhnya. Nah itu akan kelihatan di situ. Tapi satu sisi ada juga orang itu ya kita tidak bisa menebak. Ini orang kok tenang saja, kayak nggak ada masalah itu. Iya benar. Siapa sih orang yang tidak punya masalah? Iya sih. Saya yakin benar. semua orang itu pasti memiliki masalah. Kan? Betul. Entah itu masalah pada dirinya sendiri, atau masalah dengan temannya, atau bahkan mungkin masalah dengan keluarganya. Iya benar. Ya, jadi ekspresi diri itu aja sudah tadi berbeda-beda, gitu kan. Ya. Nah, kita kembali ke masalah. Sebenarnya masalah itu apa sih? Masalah itu kan berangkatnya kan tidak ada kecocokan kan antara idealisme sama realita. Paling gampang kan di situ. Ya betul. Kalau dalam metode militer kan di situ ada gap antara dasalan dan dasain. Ya maka betul. pasti ada masalah. Sehingga kita membutuhkan solusi. Kita membutuhkan solusi gitu. Akhirnya apakah masalah itu akan kita selesaikan atau kita biarkan, kita lupakan. Jadi
lupakan, maafkan. Gitu. Aduh. Gitu kan. Kemudian, sepertinya mudah sekali ya. Tidak diusahakan, tapi kan akhirnya kan itu tidak jadi solusi. Iya, betul Kan betul. begitu kan? Nah, contoh paling gampang misalnya. Oke. Saya punya hutang dengan Mbak Nurul, Oke. 100.000 misalnya. Apakah saya akan melupakan itu? Gitu. Ya. Begitu dibiarkan akan melupakan itu. Tapi kan itu tercatat. Ya. Namun kan itu tetap harus saya selesaikan. Ya, Kan betul gitu kan? betul. Kalau ini tidak ditagih, itu kan hanya mengulur waktu saja. Oke. Kan begitu kan? Hanya mengulur waktu saja. Dan ekspresi saya seolah-olah orang tidak punya hutang. Gitu. Oke. Padahal sebenarnya ini punya masalah gitu. Wah, ini Nah, bahaya ya. Maka ini yang harus diselesaikan. Karena Oke. bagaimanapun permasalahan itu tetap kata kuncinya adalah bagaimana itu diselesaikan. Selesaikan. Dan bagaimana nanti kita menyelesaikannya itu, nah itu ya tipikal orang itu beda-beda. Oke. Nah ini kaitannya dengan problem solving. Ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan solusi problem solving, kalau menurut saya ini ada dua hal nah, yang perlu metode-metode problem solving. Oke. Yang pertama bisa dikatakan linear problem solving. Linear iya. problem solving, baik. Jadi kita akan menyelesaikan masalah itu dengan pertanyaan mengapa itu ada masalah. Oke. Sehingga kita akan mencari jawaban-jawaban itu. Ya memang kalau punya hutang tadi contohnya, ya harus dibayar. Kan begitu kan? Oke. Utang 100.000 ya harus bayar 100.000. Itu kan linear. Baik, jawabannya. ya. Kan seperti itu. Ya mau tidak mau ini harus dilakukan. Ya. Karena berangkat dari pertanyaan mengapa kan begitu kan? Gitu. Maka ini linear. Gitu. Oke. Atau yang kedua, kita menggunakan model creativity problem solving. Nah, gimana itu? Ya, nah, kalau creativity, maka kan endingnya adalah bagaimana masalahnya diselesaikan. Contoh misalnya, saya punya utang 100.000. Bagaimana 100.000 ini akan diselesaikan? Entah itu dengan cara angsur ya. Oke. Oke, akhirnya saya dengan cara mengangsur. 50.000 ada dulu. Oke, Yang baik. lain mungkin tenggat. Itu kan kreatif yang pertama. Siap. Atau yang kedua, ini kita model barter yang penting ikhlas. Oke, Iya. baik. Katakanlah seperti ini. Saya akan membantumu dengan sesuatu itu sehingga nanti tolonglah hutangmu kita anggap lunas ya. Oke. Itu yang namanya creativity. Nah, maka sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kita menyelesaikan itu dengan tadi pemecahan masalah tadi. Oke. Sehingga dibutuhkan kreativitas. Akhirnya apa? Masalah yang ada dalam diri kita itu selesai. Baik, baik. Jadi Ya. kalau menurut saya ada dua Solusi. metode tadi ya, Oke, terkait dengan solusi problem solving tadi dengan model linear ya Linear. padanya tadi, yang kedua dengan model Creativity. problem solving. Oke, baik. Jadi tadi yang pertama adalah tentang ekspresi seseorang ya. Terus kemudian yang kedua adalah tentang solusinya ya, metode mensolusikan. Kalau kemudian kembali lagi ke bahasan yang pertama ya, kalau disuruh untuk memilih kira-kira dua ekspresi tadi ya, itu lebih baik yang mana kira-kira? Apakah yang pertama atau yang kedua nih? Kalau ini kita kembali lagi kepada karakter seseorang. Oke. Karena tipikal seseorang itu akan berbeda-beda. Ya. Ada yang memang model orang itu ekspresif. Jadi kalau memiliki masalah itu akan kelihatan. Baik. Gitu. Maka yang seperti ini mau tidak mau masalah itu harus segera diselesaikan. Kan gitu. Lah yang seperti ini orang yang tidak bisa menyembunyikan ekspresinya itu akan terbawa dalam kehidupannya. Oke. Ya, minimal dia akan terganggu mentalnya. Aduh. Karena dihantui oleh Masalahnya. permasalahan tadi. Gitu. Oke. Dan yang seperti ini memang sisi positifnya dia akan segera mencari Solusi. gitu. Baik. Positifnya, Ya. biasanya rata-rata yang seperti ini. Itu kan tipikal ini mendekati orang yang ekstrovert juga kan, akan kelihatan. Akhirnya dia cerita, ini loh saya ada ini. Akhirnya dari circle-nya itu nanti bisa membantu. Oke, baik. Beda dengan orang yang bisa menyembunyikan ekspresinya. Oke. Hanya dia yang tahu. Aduh, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Betul. Gitu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang seperti ini, kadang kita orang-orang terdekat kan tidak tahu Ya. apakah dia itu kena masalah atau tidak. Nah, ini sebenarnya yang kedua ini tuh kemudian dianggap sebagai suatu hal yang baik atau sebaliknya nih? Ya. Lagi-lagi kita bisa melihat dulu. Kalau dia
bisa menyembunyikan ini, kemudian dia segera mencari solusi, itu baik. Tapi masalahnya, dia pura-pura tidak ada masalah, tapi dia tidak menyelesaikan masalah. Nah, dalam tanda petik bisa mengatakan ini loh tipikal orang yang dablek. Susah akhirnya kan? Iya, benar-benar. Contoh misalnya, mahasiswa. Problemnya mahasiswa itu apa sih? Paling kan stres mikirin tugas. Iya, tugas. Stres mikirin skripsi. Ada yang ekspresif, kelihatan. Kamu kenapa sih? Mumet Pak bikin skripsi. Iya, karena dipikir doang. Ada yang enjoy saja gitu kan. Kelihatannya mikir skripsi tapi ya enggak, main juga oke gitu. Iya, tapi benar. tidak dikerjakan. Ini kan yang susah. Gitu. Ini juga sisi positifnya apa mereka itu dengan ekspresi yang seperti itu mereka tahan banting, tahan stres sebenarnya. Yang kedua tadi ya? Tadi iya. Tapi dengan catatan tetap bahwa masalah itu harus dikerjakan. Tapi kalau ini hanya untuk memperlama waktu, ya sama saja kan. Betul. Goalnya masalah kan tetap harus diselesaikan. Ya gitu. benar. Maka menurut saya apapun ekspresi tadi, baik itu kita bisa menyembunyikan maupun yang tidak, itu kan hanya mekanisme diri, pertahanan diri kita. Gitu ya, karena sekarang itu di era saat ini kan, apa sih manfaatnya kita mengekspresikan kalau kita punya masalah? Atau orang lain hanya ada dua. Betul. Ya, cukup tahu atau dia malah tadi apa namanya, nek bahasa Jawanya nyukur kan? Iya kan? Syukurin, mampus lo gitu ya, benar. Kalau kita ketemu sama circle yang seperti itu kan alangkah lebih baiknya bahwa ekspresi kita hanya Tuhan yang tahu. Tapi tetap ini harus kita selesaikan. Benar. Ini tidak bisa kita biarkan, kan nggak ada yang namanya lupakan masalah selesai. Saya rasa kok nggak ada seperti itu gitu. Nggak ada itu. Iya. Jadi silakan nanti sobat dakwah itu mau memilih yang mana, yang ekspresif itu juga bagus, yang kita bisa menyembunyikan hanya Tuhan dan diri kita yang tahu juga bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap harus menyelesaikan solusi itu sesuai dengan timelinenya. Baik ya. Kalau kemudian yang terakhir sesuai dengan timelinenya, ada tenggat waktunya gitu, ada deadline-nya itu kan yang memang sifatnya duniawi begitu deh. Ya, artinya misal tadi kayak misal mahasiswa dia ada tugas, berarti udah dikasih deadline sama dosennya tanggal sekian hari sekian. Berarti mau nggak mau harus segera diselesaikan kan gitu. Tapi kalau kemudian di sini masalahnya adalah problematika antara orang tua dengan anak yang kemudian berbeda pilihan, berbeda opsi, itu apakah kemudian ada tenggat waktunya juga? Tetap ada menurut saya. Tetap ada ya? Iya, contoh misalnya seperti ini. Seseorang itu kan terkait dengan perjodohan ya. Boleh. Contohnya perjodohan ya. Siap. Si A itu punya pilihan B sama C. Orang tuanya tidak setuju sama A. Padahal si A ini senangnya sama C. Baik. Kan gitu. Nah, kadang kan kita hanya mengulur-ngulur waktu saja. Bahkan sampai orang tuanya lupa. Baik. Kan? Kita kan tetap punya waktu. Kapan sih kita menikah? Waktu itu gitu loh. Waktu itu. Dan orang tua kan juga punya masa kan begitu. Betul. Makanya harus kita harapkan adalah kalau kita selalu menunda itu, maka deadline usia kita untuk menikah juga akan semakin molor. Baik. Kita kan di situ. Ya. Kemudian kapan sih kita akan membahagiakan orang tua kita? Akhirnya kan situ kan. Benar. Mohon maaf, kalau sampai nanti orang tua meninggal, yang menyesal siapa sih? Aduh. Kan inginnya kebahagiaan kita kan bisa disaksikan kan oleh mereka. Gitu. Benar. Maka yang seperti itu solusinya adalah bagaimana tetap kita melobi sama orang tua kita agar tetap orang tua kita meridhoi. Kan begitu kan? Betul. Meridhoi, intinya kan seperti itu. Karena yang kita cari itu apa? Ridho kan sebenarnya di situ. Lah itulah solusinya. Yang kenal sama orang tua kita itu siapa sih? Ya kan kita kan? Iya, benar. Jadi kita nggak bisa memaksakan itu, kehendak itu dengan rasional kita. Karena bagaimanapun orang tua itu tetap dia lebih banyak makan asam garam. Kenapa orang tua tidak setuju? Orang tua punya keyakinan dan punya rasional. Betul. Kita kadang hanya punya rasional. Nah, maka
restu itulah yang harus kita cari dari orang tua kita. Bagaimanapun caranya, endingnya bahwa orang tua itu harus merestui. Gitu. Kalau sampai tidak merestui, ya sudah, kita tetap memilih orang tua kita. Oke. Karena di agama kita juga diajarkan bahwasanya ridho Tuhan itu juga terletak pada ridho orang tua, ya. Oke, banyak sekali Sobat Dakwah yang sudah dijelaskan oleh Pak Deko terkait ekspresi diri dalam mencapai solusi. Sebelum kita tutup, boleh dong Pak Deko disampaikan closing statement-nya agar nanti bisa memberikan penegasan kepada Sobat Dakwah dalam gimana sih kita itu bisa mengekspresikan diri untuk mencapai solusi. Oke, terima kasih sahabat dakwah. Terkait dengan tema kali ini adalah ekspresi diri dalam mencapai solusi. Maka kata kuncinya, masalah seberat apapun itu harus kita hadapi dan harus kita carikan solusinya. Itu kata kuncinya. Kemudian terkait dengan ekspresi diri, kalau saya cenderung bahwa ekspresi diri itu ya, kita harus sebisa mungkin menyembunyikan itu dari khalayak. Karena kita tidak akan tahu bahwa semua teman itu belum tentu nanti memiliki rasa empati pada diri kita. Kita yakinlah bahwa yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah diri kita dan Tuhan. Kita tidak usah mengandalkan bantuan teman, karena belum tentu teman yang kelihatannya baik sama kita nanti akan kelihatan tulus begitu kita memiliki permasalahan. Maka oleh karena itu, kalau ingin mengekspresikan diri kita, entah itu kita akan kesal, jengkel atau apapun, kita masih punya Tuhan, itu segala-galanya. Atau kalau mungkin tidak, coba kita pada orang yang paling dekat dan itu bisa mengetahui isi hati kita. Bagi seorang anak mungkin bisa lari kepada orang tua, bagi mungkin yang punya pasangan hanya mungkin pasangan kita yang mengetahui dengan kita, dan yang bagi masih jomblo kita masih punya Tuhan. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi itu, dan masalah itu tetap harus kita carikan solusinya. Terkait dengan problem solving, itu ada dua hal yang bisa nanti kita carikan metodenya. Yang pertama adalah dengan model linear problem solving. Bagaimana kita mencari permasalahan itu yang memang setara, linear, sesuai apa adanya di situ. Atau dengan teknik yang kedua, dengan creativity problem solving, kita bisa mencari ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah itu. Bahwa 1 tambah 3 itu juga belum tentu 4, gitu kan. Sehingga nanti bisa kita carikan solusinya bahwa 1 tambah 3 itu bagaimana caranya bisa mencapai 4. Gitu. Sehingga nanti variabel-variabel untuk mencapai 4 itu kita harus kreatif di situ. Jadi tidak mesti bahwa 4 itu berasal dari 1 tambah 3. Mungkin 4 itu bisa berasal dari 2 tambah 2, misalnya seperti itu. Atau mungkin dari setengah ditambah 3,5. Nah, itulah kreativitas kita dalam menyelesaikan permasalahan tadi untuk mencapai solusi tadi. Yang penting sahabat dakwah tetap semangat, dan bagaimanapun masalah itu tetap harus kita hadapi dan kita carikan solusinya. Baik, terima kasih Pak Deko, luar biasa sekali. Jadi intinya adalah apapun masalahnya, segera carikan solusinya, segera temukan solusinya. Karena masalah tidak akan selesai kalau hanya dibayangkan, itu nggak akan selesai. Jadi apapun masalahnya, solusikan gitu. Kalau di Pegadian itu kan ada malah iklan jadinya. Oke, sorry, daripada kemana-mana, cukup sekian Sobat Dakwah, selamat menantikan berbuka puasa. Terima kasih sudah berkenan menonton channel kami ya. Jangan lupa subscribe, kemudian like, jangan lupa tambahkan komentar juga. Kalaupun misal Sobat Dakwah ada nih kira-kira tema apa lagi nih yang mau kita bahas di video selanjutnya, boleh banget, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar di YouTube channel kita Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Terima kasih Pak Deko, sehat selalu. Semoga ibadah puasanya lancar. Amin. Dan kita semua bisa bertemu di Idul Fitri dan puasa selanjutnya. Ya betul, dan puasa selanjutnya. Amin ya.
Cukup sekian Sobat Dakwah. Ada tambahan lagi Pak Deko? Cukup. Cukup ya, oke cukup. Terima kasih Sobat Dakwah atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kenal dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi